statis di sini, ya kan? Ini fluida statis. Nah, di fluida statis nanti Pak Eko sudah membuat soal tugas di sini ada 4. Nah, nanti kita beberapa 3 kita bahas, yang lainnya silakan nanti dikerjakan. Ini ada saya buat 42 kali latihan, yaitu 41 dan 42. Lah, 41 nanti kita kerjakan 2 atau berapa, yang lainnya silakan dikerjakan. Nah, kemudian yang latihan 42 juga sama, yaitu untuk minggu depan. Sehingga dua minggu insya Allah semoga kelar nih materi ini. Oke, kita bahas lagi sekarang di fluida statis. Nanti kita akan dapat 2, yaitu fluida statis sama fluida dinamis. Kalau fluida statis kelihatannya sudah dipelajari di SMP dulu sih, ya kan, di SMP dulu, sehingga tidak begitu masalah sebetulnya. Pak Eko tinggal mengulang saja, ya kan, tinggal mengulang. Nah, kalau fluida statis ini terdiri dari apa saja? Nah, ini adalah kita bicara tentang tekanan. Ini adalah kita bicara tentang tekanan. Oh, kebalik ini. Ini kita bicara tentang tekanan hidrostatis. Ini kita bicara P, kemudian pH, kemudian tekanan mutlak adalah P0, kemudian tegangan permukaan itu dengan gamma. Nanti kita bicara itu ya. Kapilaritas, kemudian viskositas, hukum Pascal. Ya, hukum Pascal ini yang PV sama dengan P1 V1 sama dengan P2 V2, ya kan? Hukum Pascal, yaitu ketekanan ke segala arah. Ya, nanti kita bicara ini. Kemudian hukum Archimedes. Kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Nanti kita bahas ini, kita terangkan sedikit, terus kemudian kita bahas soal penerapan hukum fluida statis, yaitu adalah untuk dongkrak hidrolik atau mesin hidrolik. Apa saja nih, banyak sekali dongkrak-dongkrak itu hampir semuanya menggunakan minyak. Lah itu disebut dengan dongkrak hidrolik. Kemudian kapal laut itu dipakai untuk apa ya? Hukum Archimedes, ya kan? Kapal laut itu tengahnya mesti cekung, bolong, ya kan, di sini. Nah, ini tujuannya apa? Antara W sama dengan hukum FA, ya kan? Berarti ada force Archimedesnya sama wedge-nya itu sama. Yaitu di sini FA sama dengan W, ya rho VG sama dengan M kali G. Ya, ini padahal ini juga sama sih, ini benda di sini adalah fluida, ya kan? Benda fluida, ini fluida itu adalah zat cair, ya kan? Berarti fluida itu adalah zat alir, ya kan? Zat alir. Berarti zat yang mengalir itu namanya fluida. Ada 2, yaitu cair sama gas. Berarti yang hubungannya dengan fluida itu mesti kalau nggak zat cair ya gas, ya kan? Zat cair berarti ya viskositas, Pascal, Archimedes gitu ya. Terus kapal selam. Kalau gas hubungannya dengan balon, pesawat terbang dan lain sebagainya. Nanti kita bicara itu, ya, bicara itu. Mengapung, melayang, tenggelam, dan hidrometer adalah alat untuk mengukur tekanan, ini ya, hidrometer. Terus kapal selam, balon, dan lain sebagainya. Nanti kita bicara itu, ya kan? Ini kita bicara fluida statis, Dan ini semuanya sudah diterangkan di SMP dulu, sehingga Pak Eko cuman mengulang-ulang saja. Oke, kita bahas lagi. Nah, ini adalah tekanan hidrostatis, Mas Mbak. Tekanan hidrostatis di SMP mesti dijelaskan, Pak, seringnya ya, apa sih beda bebek sama ayam? Ya kan? SMP mesti gitu ya kan? Karena ini yang tergekena. Kalau bebek, ya kan? Kalau bebek, kenapa kok bebek itu bisa jalan di tempat yang karena kakinya kayak gini, ya kan? Kakinya itu ada selaputnya sehingga dia bisa di tempat peceren. Tapi kalau ayam ini kakinya kayak gini, sehingga dia kalau masuk di dalam tempat basah dia langsung tenggelam.
Lah, kenapa seperti itu? Pak, ini apakah ayam sama bebek bobotnya mesti berat ayam? Ya enggak, bukan seperti itu. Bebek jauh lebih berat biasanya. Tetapi selaput inilah yang dia berpengaruh selaput ini. Dia luasannya lebih besar dibandingkan ini. Ya, ini kan luasannya enggak ada ini. Ini luasannya luar biasa. Maka dari itu, yang namanya ayam, biasanya dia cenderung lebih dalam masuknya. Kenapa? Karena P sama dengan F per A. Ya kan? Berarti F sama dengan P per A. Nah, di sini tekanan sebanding terbalik dengan luas penampang. Sorry, ini ada yang masuk, lihat ya. Tak persilahkan dulu. Nah, ini Arif Nasrullah. Ini sering terlambat ini Arif ya, kenapa nggak tahu. Oke, kita bahas lagi bahwa nanti antara bebek sama ayam ini cenderung lebih dalam masuknya. Kenapa? Karena tekanannya lebih besar. Kenapa tekanan lebih besar? Karena A ini sebanding terbalik dengan A. Maka A lebih kecil, luas kakinya lebih kecil, dia tekanannya akan lebih besar. Tapi kalau misalkan, berarti kalau tekanan lebih besar, dia lebih anjlok. Ya kan? Tapi kalau A-nya ini lebih kecil, A-nya lebih kecil, maka P-nya lebih besar, ayam, kan? Maka tekanannya lebih masuk ke dalam. Nah, ini adalah, itu kita bicara tekanan ini. Nah, kalau tekanan hidrostatis ini hubungannya dengan zat cair. Ya kan, zat cair. P sama dengan rho GH. pH artinya adalah pressure hidrostatis, ya kan, atau tekanan hidrostatis. pH itu artinya dari singkatan dari pressure hidrostatis, kan? Pressure hidrostatis. Jadi di sini adalah rho-nya sama dengan massa jenis zat cair, percepatan. Nah, kalau misalkan bejana-bejana ini dimasukkan, ya kan, bejana yang berhubungan dimasukkan, kadang-kala mengalami perbedaan tinggi. Ya kan? Nanti kita bicara hidrostatis itu. Nah, ini contohnya ya, tekanan hidrostatis ini adalah kalau ya kan, kalau benda hidrostatis ini bejana gabungan, maka P-nya, P yang ada di dalam sini itu merupakan adalah P hidrostatisnya sama dengan P1 plus P2. P1 plus P2. Oke, berarti di sini. Ini H1 ya, berarti di sini. Ini adalah, lah Pak, bagaimana yang ini? Bahwa pada ketinggian tertentu tekanan hidrostatis itu sama, berarti di sini dengan di sini itu sama. Sehingga P1 sama dengan P2. P1 sama dengan P2. Sama dengan rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Kenapa kok seperti itu? Karena ketinggiannya sama, karena hubungannya dengan tinggi P sama dengan rho GH. Ya kan, rho GH. Berarti di sini P1 sama dengan P2, rho GH1 sama dengan rho GH2. Lupa ini massa jenis beda. Oke, kita bedakan. Hanya hilang kan? Maka rho 1 H1 sama dengan ini G-nya hilang, rho 2 H2. Ini atau ini rumusnya. Ya kan? Ini adalah tekanan. Nah, tekanan mutlak, ya kan, tekanan mutlak berarti tekanan mutlak dalam fluida merupakan jumlah atmosfer dalam tekanan atmosfer. Oh ya, mohon maaf, kenapa kok diterangkan ini? Karena kemarin ada beberapa anak yang, Pak, diterangkan dulu, Pak, baru kemudian ke soal. Gitu ya. Padahal sebelumnya kan langsung ke soal. Oke, kita terangkan dulu. Oke, PG adalah tekanan mutlak itu sama dengan PO min PA. Terukur ya, atmosfer. Atmosfer itu apa? Tekanan luar, tekanan yang ada kita ini. Ya kan, tekanan kita. Sehingga semuanya diukur dari PO. PO itu adalah tekanan atmosfer. Ya kan, tekanan atmosfer. Oke, tekanan permukaan laut. Misalkan 75 cm Hg. Rata-rata diketahui 75 cm Hg. Oke. Nah, tegangan permukaan ini adalah hubungannya dengan zat cair ya kan. Ini hubungannya dengan gamma sama dengan F per L, F gaya ya. F di L. Ini adalah contoh kenapa kok capung, nyamuk, serangga itu di atas permukaan air dia nggak tenggelam. Dia nongkrong gini nih. Kenapa seperti itu? Karena antara
ya kan? Air dengan air ini ada namanya tegangan permukaan, dia dapat apa namanya, Pak, bagaimana, apakah orang bisa seperti itu? Ya nggak bisa, karena kan tekanannya lebih besar kalau orang, ya kan? Tekanannya lebih besar. Oke, kita masuk lagi. Oke, nah ini surfaktan nggak usah, kapilaritas ini yang sering keluar, kapilaritas. Kapilaritas ini keluarnya nanti pada kelihatannya pada lampu ceplik, ya kan, lampu ceplik atau proses phloem, apa namanya, mengalirnya makanan pada tumbuhan, ya kan? Pada tumbuhan ini, mengalirnya makanan pada tumbuhan ini, naiknya makanan pada tumbuhan itu adalah pakai kapilaritas, ya kan? Atau lampu ceplik, ya kan? Lampu ceplik. Rumusnya 2H cos theta per rho GR. Nah, ini biasanya diketahui kok. H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Kita mulai lagi. Viskositas ini kelihatannya gampang sekali, cuma luar biasa ini viskositas. Kemarin Pak Eko yang namanya Pak Eko shift di HP Pak Eko, ngerti statusnya Pak Eko lagi kuliah di UGM tentang viskositas. Ini satu persamaan yang kelihatannya sederhana, tetapi kalau dipraktekkan luar biasa ini. Dan ini tujuannya apa? Untuk mengukur kekentalan dari zat cair, contohnya, ya kan, contohnya oli motor, matic sama manual itu beda. Ada yang tulisannya 10 terus apa itu lupa Pak, 1040W, 10W apa gitu, terus 15, ini untuk masing-masing motor beda, sehingga tidak bisa misalkan oli matic dicampur ke oli manual, itu nggak bisa. Terus kemudian mesin mobil, solar ke bensin juga nggak bisa. Ini di oli-oli kemasan itu yang tulisan 40, 40, 40, 10, 40, 15, 40, ada 30, 40, itu ada artinya. Ada artinya. Nah, ini hubungannya dengan apa? Kekentalan, ya kan? Kekentalan. Sehingga biasanya kalau yang mobil-mobil zaman sekarang memakai ke encer, olinya lebih encer. Olinya lebih encer. Ya, olinya lebih encer. Ini adalah Vostux namanya ya, gaya stok, yaitu adalah Namro TRV, berarti di sini persamaannya ya. Oke. Nah, kemudian kecepatan kalau misalkan Pak, ini adalah namanya kecepatan terminal ya kan, atau kecepatan kalau misalkan di dalam zat cair dikasih bola, ini bola turun, ini mempunyai kecepatan, ya kan, punya kecepatan. Kecepatannya adalah tergantung dari jari-jarinya, 2R kuadrat G, 9P, lah ini adalah fluida, itu zat cairnya. Bola itu terletak di mana? Ya kan, rho bola min rho fluida. Pak Eko tidak akan sampai sini, nanti Mas Mbak menjelaskannya. Mohon maaf, ini luar biasa. Ya kan? Nah, ini adalah yang sering keluar di soal-soal ya. Ini sering keluar ini, yaitu adalah hukum Pascal dan hukum Archimedes. Nah, ini kita hukum Pascal dulu. Hukum Pascal, tekanan 1, tekanan 2 ini adalah untuk dongkrak, insya Allah pada paham. Ya kan, P1 sama dengan P2. P itu sama dengan karena P sama dengan F per A dan P1 sama dengan P2, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Berarti di sini. Nah, hukum Pascal persamaannya juga FA sama dengan, lah di sini saya kasih kertas sedikit ya. Kertas kosong. Oke. Kalau Archimedes adalah ya, sebuah benda yang tenggelam seluruhnya akan mendapatkan gaya ke atas. Nah, ini contoh misalkan ya. Ini misalkan permukaan air. Ini misalkan gini aja. Nah, ini air ya. Airnya sini. Ini adalah ini berada di air gitu ya. Oke. Ini misalkan bendanya. Maka dia akan mendapatkan gaya W atau berat dari masanya. Dia juga akan mendapatkan gaya ke atas. Ya kan?
FA itu sama dengan rho GH. Ya kan, rho GH. Kalau misalkan W itu kan sama dengan M kali G. Rho itu sama dengan kan M per V ya. Nah ini kan, maka M itu sama dengan kan rho kali V. Maka W itu adalah rho kali V kali G. Pak, bedanya apa rho GH yang ini FA dan rho VG yang ada di bawah? Ya kan? Berarti kalau yang di sini adalah fluida, benda fluida, ya kan? Ini adalah posesivitas ya. Ini Pak Eko salah nih, salah. Rho VG tetap ya. Ini adalah fluida, benda fluida apa? Benda fluida. Ini adalah volume fluida. Ya kan? Sorry, diulang lagi bahwa ini adalah benda fluida, artinya fluida yang tercelup di dalam benda yang tercelup dalam fluida. Kalau yang di sini adalah volume benda, ini G. Sebagai contoh soal ya, langsung ke soal aja ya. Pak Eko nerangkan tanpa soal sok bingung. Oke, contoh misalkan ya. Ini fluida. Rho fluida, misalkan sebuah minyak 500 gram per sentimeter kubik. Ya kan? Kemudian ada sebuah misalkan apabila benda fluida itu tercelup semuanya, berarti V bendanya tercelup semua sehingga atau cuman muncul 1/4 volume benda. Artinya gini, ini ada bak mandi misalkan ya, ini bendanya gini, ya. Ini adalah 3/4-nya berada di dalam, ini volume benda kan aslinya gini Mas, ya kan, volume benda. Nah, volume benda ini diletakkan di dalam air, maka volume bendanya yang di dalam air itu adalah 3/4 volume benda. Paham? Mohon maaf, ini harus dipahami. Kalau ini adalah volume benda asli di luar, kalau yang di sini adalah 3/4-nya tercelup di dalam air. Namanya volume benda fluida. Kalau di sini ada W, ya kan persamaannya ya. Persamaannya ini adalah kalau misalkan kita ada W, which massa ya, ini kan M kali G toh, maka dia sebuah benda tercelup ke dalam air, maka dia akan mendapatkan gaya ke atas seberat zat cair yang dipindahkan. Nah ini VFA, persamanya gitu ya. Maka FA ini sama dengan W. Rho VG, Rho VG. W, which, ini berarti kan benda nih. Berarti ini benda, ini benda. Kalau FA berarti ke atas ini hubungannya dengan fluida. Berarti ini rho fluida, ini benda fluida. Benda fluida. Ya kan? Gravitasi kanan kiri sama dicoret, maka rho fluida berapa? Oh ini yang ditanyakan rho benda gitu ya, berapa gitu ya. Rho fluida berapa? 500 misalkan ya. Pak ini dijadikan MKS nggak perlu. Nanti asalkan rumusnya persamaan akhirnya dalam gram per sentimeter kubik. Volume benda fluida berapa? 3/4 volume benda. Sama dengan rho benda, P benda. Ini indeks ya, B-nya indeks ya, bukan dikali ya. Di bawah ini indeks, oke? Indeks, ini indeks bawah. Oke. Nah, berarti volume benda dengan volume benda kan hilang tuh. Maka rho benda sama dengan berarti 500 dibagi 4 berarti berapa nih? 125 dikalikan 3 375 cm gram per sentimeter kubik. Itu caranya. Diulang, ada sebuah benda dengan volume VB, volume benda VB, dimasukkan ke dalam zat cair atau fluida dengan massa jenis 500 gram per sentimeter kubik, 500 gram per sentimeter kubik.
ternyata benda itu masuk ke dalam fluidanya 3/4 volume benda. Ternyata dia masuk dalam itu 3/4 volume benda. Berapakah rho benda? Nah, itu ya. Oke, sekarang kita lihat. Maka FA sama dengan W itu ini W benda ya. Kalau hubungannya dengan FA, Archimedes berarti dengan zat cairnya, berarti rho fluida, V benda fluida, sama dengan rho benda, V benda. Lah ini ketemunya ini. Itu ya. Oke, dicamkan dulu. Dari persamaan ini didapatkan berarti, berarti suatu ketika benda itu bisa di dalam, ya kan? Suatu benda bisa tenggelam pol, ini melayang ya, tak ulang lagi biar urut. Ini tenggelam di dalam, di dasar, ini melayang, terus bisa juga benda itu mengapung. Kapan dia? Ya kan? Berarti Archimedes hubungannya dengan ini ya. Tenggelam, melayang, mengapung. Ini tenggelam, melayang. Oke. Di sini mengapung. Oke. Ini hubungannya dengan W. Ini hubungannya dengan FA. Ini W, ini FA. Ini W, ini FA. Lah ini. Oke Pak, kita masukkan ya. Kapan dia tenggelam? Berarti kan persamaannya sama. FA sama dengan W. Rho VG, ya kan? Rho VG. Benda, benda. Fluida, fluida, ya kan? Oke. Volumenya kalau di dalam semuanya, berarti ini kan kita coret. Berarti kalau ini besar mana antara W sama FA? Besar W, maka rho fluida kurang dari rho benda. Berarti syarat tenggelam apabila massa jenis benda lebih besar dibandingkan massa jenis fluida dari persamaan ini. Sehingga di SMP dulu kalian yang sudah kapan dia tenggelam, yaitu pada saat rho benda itu massa jenisnya lebih besar. Ini persamaan matematisnya. Begitu juga dengan melayang, berarti kalau begitu, karena dia sama, FA sama dengan V, hubungannya rho VG sama dengan rho VG, ini sama ya. Karena dia mengapung, maka rho fluida sama dengan rho benda, maka dia akan melayang. Melayang kan? Melayang. Kapan dia mengapung? Pada saat FA sama dengan W, rho VG sama aja, benda-benda, fluida-fluida ini hilang ya, maka rho fluida lebih besar dibandingkan rho benda, maka benda itu akan mengapung. Berarti benda itu akan mengapung. Kenapa mengapung? Kalau pada saat V bendanya lebih, rho bendanya lebih kecil. Nah, itu kan dicamkan dulu. Sudah ya? Oke, sudah. Nah, sekarang kita ini adalah contohnya. Nah, ini bola dimasukkan dalam zat cair sepertiganya terapung. Berarti kalau sepertiga terapung di dalamnya 2/3. Nah, ini ketemunya ini. Ini contoh-contoh soalnya. Nah, ini oke, ini penerapan hukum Pascalnya nanti kita bahas. Oke, kita bahas dulu aja hukum Pascal. Kita kasih contoh dulu. Mungkin ada yang mau tanya? Dipersilahkan. Wah, banyak nih 4 anak yang nggak ikut nih. Tolong yang tak tulis dulu ya, biar
Oke. Setiap tidak berangkat harus laporan karena Pak Eko harus ke wali kelas dan sekolah. Ya, tolong dicamkan itu. Oke, sekarang kita ke, nah sekarang ini lagi ya, contoh. Nih, contoh, ini adalah hukum hidrostatis nih. Kita kasih contoh sekalian aja, wis, biar enak nih. Ya, biar enak. Oke, contoh. Ini air, berisi air. Nah, salah satu permukaan yang lain, ini air ya. Air satu permukaan ini tak isi, nah ini tak isi minyak. Ini tak isi, oke. Oke, ini H1, oke. Ini H2, ini minyak. Misalkan ada dalam bejana tak isi air. Air itu adalah rho air, rho 1, air itu adalah 1, ya kan? Di sini gram per sentimeter kubik, ya kan? Air. Kemudian rho 2, rho 2 ya. Ini adalah misalkan 0,8 gram per sentimeter kubik, misalkan alkohol, ya kan? Kita ulang. Ada bejana U, ini contoh soal aja langsung ya. Ya kan? Tadi kan nggak pakai soal, susah nih untuk menjelaskan hidrostatis ya. Ada bejana U, ini bentuknya seperti itu, tak isi air. Saya isi air nih. Kemudian sebelah dari lubang U saya isi minyak. Air rho-nya adalah 1 gram per sentimeter kubik. Minyak adalah 0,8 gram per sentimeter kubik. Kan? Pertanyaannya adalah apabila H1 ini 10 cm, berapakah H2? Ya kan? Dalam keadaan setimbang ini diukur nih. Ini seimbang ya. Maka prinsip dari tekanan di semua tempat adalah P-nya sama. Ya kan? Asalkan H-nya sama. Oke, tempat dengan posisi presisi gini ya. pH 1 sama dengan pH 2. P itu sama dengan rho GH1, rho GH2. Ini ya. Nah, di sini G-nya sama ya. Ini. Rho 1 berarti kita tuliskan 1. H1 10 cm, ini 0,8 dikalikan H2. Maka H2 sama dengan 0,8, 10 dibagi 0,8, atau sama saja 100 dibagi 8. Yaitu berapa 100 bagi 8? Berarti 20, berarti ini diganti aja ya, 8. Berarti di sini 8 ini 1, di sini 2, 20 ya. Ini ketemu 2, 12, ini 16, 4, berarti 12,5 cm. Artinya adalah di dalam lubang 1 tingginya ini dari keadaan setimbang 10 cm air, kalau minyak dia akan lebih tinggi, minyak, alkohol atau minyak tadi saya menyebutkan, yaitu menjadi 12,5 cm. Dan ini adalah hukum hidrostatis. Kan, hukum hidrostatis. Oke, ini sering keluar juga. Kemudian yang hukum Pascal. Kan, hidrostatis ini Pascal. Pascal contoh. Ini ya. Ada sebuah benda kempa hidrolik. Yang satu, ini gede. Kan? Ini misalkan ada sebuah mobil. Ini ada gede banget. Ini kecil. Ini ada tekanan tinggi, harus ditekan dengan F1. Kan? Kalau ini A1, di sini adalah A2, di mana A1 sama dengan 20 kali A2
Ya kan? Kalau masanya di sini 100 kilo, Pak besar 100 kilo ya enggak, karena kalau biasanya lebih dari 100 kilo, ya kan, bisa ton dia. Maka W itu kan sama dengan M kali G tuh, yang posisi 2 ya. Berarti sama dengan W2 100 dikalikan 10 menjadi 1000 Newton. Pertanyaannya adalah berapakah tenaga yang dipakai untuk menaikkan pompa hidrolis itu? F1-nya berapa? Oke. Pascal menyatakan bahwa tekanan ke segala arah adalah sama. Ya kan? Tekanan ke segala arah adalah sama. Sehingga P1 sama dengan P2. Oke. Maka P itu sama dengan F per A, sehingga juga F per A. 1, 1, 2, 2. Maka F1 yang ditanyakan, A1 adalah A1, P2 adalah 1000, F. Loh Pak, kok F ini W Pak, kan sama aja. Ini W, ke atasnya F gitu ya. 1000 per, kan, ini tak info saja salah. Nanti harusnya di sini. Ini W, di sini F gitu ya. Nah, 1000 ini adalah 20 A1. Maka ini hilang kan? Maka F1 sama dengan 1000 dibagi 20 sama dengan berapa? 50 Newton. Sehingga harapannya dengan dengan tenaga kecil, maka bisa mengangkat benda yang besar, itu adalah Pascal. Oke. Ini adalah penjelasan selanjutnya. Oke, ini adalah penerapan hukum Pascal. Kan? Ada dongkrak hidrolis. Nah, ini adalah orang nih mesin mengangkat mobil, ya kan? Nah, di sini adalah pompa hidrolis. Ini prinsipnya seperti ini. Rem mobil sekarang, rem motor, rem mobil semuanya memakai hidrolis, kan? Hidrolis. Sepedanya Pak Eko pun pakai sudah hidrolis sehingga lebih enteng banget. Nah, ini adalah penerapan yang Pak Eko tadi katakan bahwa ada terapung, melayang, dan tenggelam. Ini penerapan Archimedes, hidrometer, kemudian kapal selam, kapal laut, dan balon udara. Ini penerapannya. Ini soalnya ya. Ini selesai. Mungkin seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Mungkin saya minta ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak, dipersilahkan. Tidak ada. Oke, sekarang tak kasih contoh untuk tugasnya. Ini adalah tugasnya nanti yang sudah saya share di ini kelas 12, sorry. Kelas Bentar dulu. Kelas 11 tak kasih contoh untuk latihan. Oke, latihan 2. Latihan 1 dulu. Oke. Tak kasih contoh 2 soal, nanti kemudian dikerjakan ya. Oke. Sebuah kolam mempunyai, nah ini misalkan tak kasih ini. Oke, tak kopikan ke sini dulu sebentar. Terus kemudian kita ke satu lagi. Ya, yang ini ya, nomor 3. Oke, sekarang kita bahas. Sebuah kolam mempunyai kedalaman 5 meter dan luas permukaan kolam 50 meter persegi, 50 meter persegi. Jika tekanan di luar, berarti di sini ada kolam. Nah, kolamnya seperti ini. Kolam ya.
kolamnya, kolam renang nih. Berarti yang di sini P0, tekanan konstan ya, ini salah Pak Eko, mohon maaf, harusnya 10 pangkat 5 Pascal, 10 pangkat 5 ya, bukan 105. Gravitasinya G 10 meter per sekon kuadrat, jika massa jenis 1000 kg per meter kubik atau 10 pangkat 3, kemudian luas permukaan rho 50 meter persegi, berapakah tekanan total di dasar? Berarti di sini P. Berarti tekanan total itu sama dengan ini, P0 plus pH. Berarti ya, ini P0 itu yang di atas, kemudian pH. Berarti P total itu sama dengan P0 plus pH. Berarti P0 plus rho GH, karena pH-nya adalah rho GH. Berarti 10 pangkat 5 plus, ya kan, 10 pangkat 3 kali 10 hanya adalah 50. Berarti menjadi 10 pangkat 5 plus, nah di sini kan, ini kan 1, 2, 3, 4, 5 kan, 5 kali, oke, berarti 10 pangkat 5. Berarti ketemunya 6 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini ketemunya. Berarti nomor 2 adalah jawabannya 6 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sehingga membuat kolam renang itu tidak serta-merta gampang. Karena apa? Karena tekanan airnya itu tinggi banget. Sehingga kolam renang itu di sini harus full cor, terus kemudian besinya pun harus diukur. Sehingga tidak bisa membuat kolam renang yang besar itu seperti itu. Long air kadangkala dimasukkan ke dalam kolah saja sering bocor. Kenapa? Karena tekanannya sangat tinggi. Tekanannya sangat tinggi. Ini tekanannya. Ya. Oke, kita masuk lagi. Nomor selanjutnya, ini nomor terakhir untuk kali ini hari ini. Besok kita bahas soal akan lebih banyak. Oke. Jika tekanan di udara luar adalah 1 atm, berarti di sini ini adalah tekanan luarnya, P01 atm. 1 atm itu sama saja 10 pangkat 5 Pascal. Ya, bahwa tekanan itu adalah atmosfer satuannya ya, atau atm atau Pascal. Nah, 1 atmosfer itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Ya. Besarnya tekanan udara pada tabung P, ini tabung P ya. Diketahui selisih permukaan raksa 2 cm, berarti ya sama aja seperti tadi ya, P sama dengan P0 plus rho GH. Berarti 1 pangkat 5 plus, ya kan? Nah, di sini enggak ada rho raksa. Rho raksa itu berapa ini? Aduh, ini harus diketahui rho raksa dulu ya. Oke, tak ganti rho raksanya misalkan 0,8 misalkan ya gram per sentimeter kubik atau menjadi 0,8 gram. Ini dijadikan kilogram per meter kubik. Gram jadi kilogram 10 pangkat min 3 ya kan per sentimeter ke meter berarti 10 pangkat min 2 pangkatkan 3. Nah, ini hati-hati matematika ya. Berarti gram per sentimeter kubik dijadikan kilogram per meter kubik adalah caranya gini. Gram jadi kilogram berarti 10 pangkat min 3, sentimeter ke meter berarti 10 pangkat min 2 pangkat 3. Berarti 0,8, 10 pangkat min 3, ini naik berarti 10 pangkat 6 ya kan? Kilogram per meter kubik, sehingga menjadi 0,8 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik atau 800 kilogram meter kubik. Sehingga menjadi sini 800 kali 10 dikalikan 2, berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti ketemu deh ini berapa atmosfer. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak, dipersilahkan. Halo? Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti tolong ketua kelas melaporkan yang tidak berangkat, karena kertasnya Pak Eko daftar absennya di rumah.
Di sini nggak ada, sehingga nanti tak download aja daftar hadirnya gitu ya. Saya download dulu ini. Oke. Saya cukup dulu untuk hari ini. Kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan dulu. Habis ini silakan buka Classroom, kerjakan 8 soal yang tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.